Selamat siang, perkenalkan nama saya Sinta Metasari Putri, NIM saya 18103080. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tema yang saya pilih untuk tugas bank dan lembaga keuangan lainnya kelas A. Tema yang saya pilih yaitu mengenai koperasi. Langsung saja saya mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara kalian untuk mengembangkan koperasi yang merupakan perekonomian kerakyatan dengan sentuhan yang lebih modern. Jadi menurut saya ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan koperasi. Yang pertama yaitu membenahi kondisi internal koperasi. Jadi jika koperasi telah berdiri dalam waktu yang cukup lama namun belum ada perubahan atau perkembangan, maka perlu adanya suatu pembenahan. Pembenahan ini harus diawali dari dalam koperasi itu sendiri atau kondisi internal koperasi. Seperti masalah operasional maupun manajerial koperasi itu sendiri. Dalam hal ini juga dapat dilakukan dengan menambah kebijakan koperasi. Kebijakan koperasi pada umumnya menerapkan sistem pola penitipan. Maksudnya di sini adalah modal yang didapatkan oleh koperasi ini berasal dari dana titipan anggotanya. Pola penitipan ini hanya akan bekerja jika anggota dalam koperasi tersebut banyak. Jadi untuk anggota dalam koperasi yang cukup sedikit, saya rasa pola ini tidak akan bekerja dengan maksimal. Jadi untuk mengurangi ketergantungan pada anggota dapat dilakukan dengan menambah sedikit kebijakan dengan memperluas perolehan modal melalui pendanaan atau investasi usaha. Cara yang kedua yaitu anggota yang ahli dan kompeten. Sebagai suatu lembaga yang sangat tergantung dengan anggotanya, suatu koperasi hendaknya memiliki anggota yang memiliki ilmu dan pengalaman yang baik di bidang koperasi, yang akan lebih mudah dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, anggota tersebut juga akan dapat membantu anggota lain yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai koperasi, sehingga proses bisnis di koperasi akan berjalan lancar. Selanjutnya ada tata kelola yang baik. Jadi suatu usaha dapat berjalan dengan lancar jika adanya pengelolaan yang baik. Begitu juga dengan koperasi. Semua hal yang berkaitan dengan koperasi harus diatur secara jelas dan ditaati oleh semua anggota. Jika ada sesuatu yang belum diatur, harus ada musyawarah dan harus disetujui oleh semua anggota. Dalam koperasi, masalah pengelolaan keuangan itu sangat penting karena modal yang didapat tidak hanya dari satu orang saja atau satu anggota saja, melainkan dari seluruh anggota koperasi. Untuk menghindari adanya kesalahan pengelolaan keuangan, maka ada baiknya jika sebuah koperasi itu memiliki software akuntansi yang dapat digunakan dengan mudah, cepat, dan efisien. Selanjutnya adalah promosi. Jika seluruh komponen internal itu sudah diperbaiki, namun belum juga mencapai hasil yang maksimal, maka dapat dicoba dengan membuat promosi. Koperasi juga merupakan usaha keuangan. Oleh karena itu, perlu memperkenalkannya kepada masyarakat sehingga akan ada orang baru yang tertarik menjadi anggota. Jika anggota bertambah, otomatis keuangan koperasi juga bertambah dan usaha akan semakin berkembang. Strategi pemasaran atau promosi dapat dilakukan secara online maupun online. Strategi pemasaran secara online itu dapat menggunakan media sosial serta situs promosi online.
Selain itu, secara offline juga dapat dilakukan melalui berbagai media seperti koran dan radio. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu jelaskan koperasi. Jadi saya mengutip dari dua pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Said Hamid Hasan, koperasi merupakan kumpulan dari orang yang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat banyak. Sumber yang kedua yaitu menurut Dr. V, koperasi ialah suatu perkumpulan anggota atas sekelompok orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan terhadap anggota untuk masuk dan juga keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mensejahterakan jasmaniah para anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi itu merupakan suatu perkumpulan anggota atau sekelompok orang atau badan hukum yang bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi dan mensejahterakan anggotanya. Ciri-ciri koperasi yaitu bersifat sukarela. Yang pertama, bersifat sukarela, artinya keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksa. Anggota koperasi itu dapat keluar atau masuk sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Hal-hal yang perlu diatur atau yang mungkin belum sesuai dengan keinginan mereka itu harus diatur kembali dan diputuskan dalam rapat anggota. Biasanya rapat anggota ini biasanya dilakukan setiap setahun sekali. Selanjutnya, berasas kekeluargaan. Ini diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ciri-ciri selanjutnya itu bersifat non-kapitalis, yang artinya pembagian sisa hasil usaha tidak didasarkan pada besarnya modal yang ditanamkan oleh anggota, melainkan berdasarkan jasa yang diberikan anggota kepada pihak koperasi. Untuk tujuan koperasi ini pada intinya adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Fungsi koperasi yaitu memperkuat perekonomian rakyat, meningkatkan kualitas hidup anggotanya, serta mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik. Jenis-jenis koperasi, berdasarkan fungsinya, koperasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, koperasi produksi, di mana koperasi produksi ini merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari beberapa produsen. Jenis koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang dari anggotanya dengan harga yang pantas. Misalnya, koperasi peternak lebah, di mana produk yang dijual itu adalah madu dan makanan olahan dari madu. Selanjutnya, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini merupakan koperasi yang diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Koperasi ini umumnya menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, koperasi jasa. Koperasi jasa ini merupakan koperasi yang berfokus pada layanan jasa kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Misalnya jasa angkutan, jasa asuransi, dan lainnya. Selanjutnya, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini merupakan koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi kegiatan simpan pinjam bagi para anggotanya. Anggota koperasi dapat meminjam dana dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Koperasi yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Koperasi ini menyediakan beberapa layanan sekaligus kepada para anggotanya. Misalnya, selain menyediakan koperasi simpan pinjam, jasa simpan pinjam, koperasi ini juga menjual berbagai kebutuhan konsumen. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai koperasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang.